Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari sambungan seri paralel sistem pipa seperti yang ada di gambar ini. Seri itu satu, kalau paralel itu bercabang, contohnya bukan satu. Kalau satu tidak bercabang. Jadi bercabang ini bercabang 3, kemudian ada yang bercabang 2. Akibat dari hubungan seri paralel ini menjadikan tekanan titik simpul, tekanan head titik simpul T1 itu mempunyai 4 pipa, 4 cabang pipa, 4 anggota cabang pipa. Itu pada titik T1 itu tekanannya sama, besar tekanannya sama, yaitu PT1 per gamma W. Sedangkan pada titik T2, kelanjutan aliran ke kanan ini juga berkumpul lagi batang 2, 3, dan 4. Maka tekanan air di titik T2 ini sama untuk ketiga batang pipa 2, 3, dan 4, yaitu PT2 per gamma. Nah, perbedaan tekanan di titik T1, T2 ini adalah kehilangan energi yang besarnya HF2 atau HF3 untuk pipa 2 dan pipa 3. Nah, itu sama. Kemudian untuk titik simpul 3 itu anggotanya adalah pipa 5, 4, dan 6. Nah, itu tinggi tenaganya sama, yaitu PT3 per gamma. Akibat dari itu, maka HF5 kehilangan energi akibat aliran untuk pipa 5 itu sama dengan jumlah kehilangan energi pipa 3 ditambah pipa 4. Kemudian karena titik simbol tersebut itu berdasarkan hukum kontinuitas, maka Q1 atau Q saja itu sama dengan Q2, 3, dan 5. Q2 ditambah Q3 ditambah Q5. Sedangkan Q4 itu sama dengan Q2 ditambah Q3. Sedangkan titik cabang 3 itu menimbulkan persamaan Q5 ditambah Q4 sama dengan Q6. Nah, ini bisa untuk menyelesaikan perhitungan debit aliran. Caranya gimana? Caranya menyamakan HF2 dan HF3, disamakan HF itu mengandung Q kuadrat. Kalau HF2, Q kuadrat. Q2 kuadrat. Kalau HF3, Q3 kuadrat. Ada koefisiennya di depannya itu. Nah, jadi ada hubungan Q2 dibagi Q3 sama dengan sekian, atau Q2 sama dengan sekian Q3. Nah, di HF itu kemudian hukum kontinuitas untuk titik T2. Q2 ditambah Q3 sama dengan Q4. Q2-nya sekian Q3, Q3-nya dalam Q3, berarti sekian Q3 ditambah Q3 sama dengan Q4. Berarti Q4 sama dengan sekian tadi, sekian Q3. Sekian ditambah sekian Q3 tambah Q3, jadi sama dengan sekian yang kedua Q3. Nah, pipa. Kemudian HF5 itu sama dengan HF3 ditambah HF4. HF5 itu 8F5L5 per V kuadrat G5 pangkat 5 Q5 kuadrat. Jadi ada Q5 kuadrat. Yang di HF3 dan HF4 itu ada sekian Q3 kuadrat, karena Q4 itu bisa dinyatakan dalam Q3. Jadi di dalam persamaan ini ada 2 Q, yaitu Q5 dan Q3.
berarti Q5 bisa dinyatakan dalam Q3. Sekarang titik simpul 3 itu hukum kontinuitasnya adalah Q6 sama dengan Q4 ditambah Q5. Nah, Q5-nya bisa dinyatakan dalam Q3, Q4-nya bisa dinyatakan dalam Q3. Jadi, sekian Q3 itu sama dengan Q5. Berarti Q5 itu sama dengan Q-nya itu sendiri, sama dengan Q1 sama dengan Q. Jadi Q3 sama dengan Q5 dibagi sekian tadi, koefisiennya tadi. Jadi setelah ini semua bisa dinyatakan dalam Q, HF5. Ini bisa dinyatakan dalam Q karena Q3 sama dengan sekian Q5. Kemudian Q1. Jadi HF1 kehilangan tinggi tenaga akibat geseran di pipa 1 ditambah HF5 ditambah HF6 itu sama dengan jumlah total ini sama dengan Q debitnya, jumlah koefisien tadi kali debitnya. Nah, ini dipakai untuk hitungan, contoh hitungan di berikutnya ini, slide berikutnya ini. Kemudian ini kita aplikasikan pada perhitungan. Sistem dua kolam dihubungkan dengan pipa secara seri dan paralel. Pipanya gambarnya seperti ini. Kolam itu mempunyai elevasi masing-masing. Yang di hulu, di A itu 297,5, kemudian di B itu 262,5. Nah, hubungan pipa seri paralel mempunyai diameter, panjang, dan koefisien gesek berbeda-beda. Ada pipa L1, L2, L3, pipa 5, pipa 4, pipa 6. Ini titik simpulnya mempunyai elevasi masing-masing. Nah, sekarang hitungannya gimana? Hitungannya gimana? Tadi hitungannya itu HF2 dan HF3 itu sama. Nah, ini harus pindah. Hitungannya ini penyelesaian selisih muka air kolam A dan B itu 35 meter. Nah, itu merupakan jumlah dari kehilangan tenaga HF1, HF2, HF4 ditambah HF6. Atau bisa juga HF1 ditambah HF5. HF5 itu HF2 ditambah HF4 ditambah HF6. Nah, HF itu apa? HF itu adalah 8 FL per V kuadrat GD pangkat 5 Q kuadrat. Nah, ini kalau pipa 1 berarti HF1. F-nya 1, L-nya 1, D-nya 1, Q-nya 1. Kalau pipa 2 berarti ini HF2, F2, L2, D2, Q2 kuadrat. Nah, dan seterusnya sampai sampai pipa 6. Nah, tadi itu diceritakan bahwa HF2 sama dengan HF3. Nah, ini hitung masing-masing HF1 langsung dihitung dari data masing-masing. Misalnya HF1 itu D1, D1-nya itu 18 inci dijadikan meter dulu. Nah, 18 kali 0,0254 sama dengan 0,4572. D2-nya juga dijadikan meter semua. Nah, kemudian F-nya sudah ada tadi. Nah, HF1 sama dengan 8F1L1 per V kuadrat GD 1 pangkat 5 Q1 kuadrat. Kalau dihitung ketemu 22,52329 Q1 kuadrat. Demikian juga HF2. Itu dimasukkan datanya HF2 sama dengan 8F2L2 per V kuadrat GD 2 pangkat 5 Q kuadrat. Kalau dihitung ketemu 3011,318 Q2 kuadrat. Nah, HF3 juga dihitung ketemu 563,8564 Q3 kuadrat.
HF4 57,54585 Q4 kuadrat. Demikian juga HF5 dan HF6. Nah, sekarang HF2 dan HF3 disamakan. Nah, kan tinggal menulis saja HF3-nya mana, HF2-nya mana, HF2-nya 311. Nah, terus HF 311,5,318. Terus HF3-nya, HF2-nya berapa? 563,8564 Q3. Nah, ini Q3-nya kuadrat ini kita pindahkan ke kiri, berarti di bawah, menjadi di bawah ini. Sedangkan yang 3011 ini kita pindahkan ke kanan, maka di bawah. Jadi 563,85 dibagi 3011,318. Kalau dihitung ketemu 0,187,246. Ini kalau kuadrat. Kalau kuadratnya dihilangkan, sini dipangkatkan setengah. Ketemu 0,432719. Jadi Q2 sama dengan 0,43279 Q3. Hukum kontinuitas Q4 sama dengan Q2 ditambah Q3. Berarti Q2-nya ini 0,43, Q3-nya masih Q3. Jadi Q4 sama dengan 1,4327 Q3. Kemudian selanjutnya itu HF3 ditambah HF4 itu sama dengan HF5. Itu konsekuensi dari titik 1 dan titik 3. Sehingga HF-nya sama karena berkumpul dari titik awal yang sama dan berakhir pada titik awal yang sama. Nah, HF4 ditambah HF3 sama dengan HF5. HF4 ditambah HF3 berapa tadi? Hitung yang HF4-nya 118,123, yang HF3-nya itu 563,8564 Q3. Nah, HF5-nya 717,57 Q5 kuadrat. Nah, ini disamakan. Nah, kalau disamakan kan HF3 dan HF4 ini bisa dinyatakan dalam Q3. Kalau dinyatakan dalam Q3 bukan 118 sama 563, tapi 681,97 Q3 kuadrat. Nah, ini disamakan. Kalau disamakan, sekarang Q5-nya di depan, berarti HF5 ditulis dulu. HF5, nah, yang 717 itu dipindahkan ke seberang, ke kanan, menjadi di bawah. Sedangkan yang HF3, HF4 itu, yang Q3-nya dilemparkan ke kiri. Pindahkan ke kiri, jadi menjadi Q5 per Q3 kuadrat. Kalau dijumlah, kalau dihitung sama dengan 0,95048. Nah, ini kuadrat. Kalau tidak kuadrat, ini diakar menjadi 0,97492 Q3. Nah, sekarang kontinuitas titik 3, T3, Q6 sama dengan Q1 karena pipa tunggal, sama dengan Q itu sendiri. Q4 tadi dinyatakan dalam Q3 itu 1,43291 berapa tadi? Q3, kemudian Q5-nya dinyatakan dalam Q3 itu 0,97492 Q3. Nah, dijumlah menjadi 2,4076 Q3. Jadi Q3 ini kan Q6 dan Q3. Q6 itu Q6 atau sama dengan Q sama dengan 2,4076 Q3. Jadi kalau dibalik Q3 sama dengan Q dibagi 2,40762 sama dengan 0,4153 Q. Nah, Q5 ini 0,9749 kali Q3, Q3-nya itu. Jadi kalau dihitung 0,9749 kali 0,4152, kalau dihitung 0,4049 Q.
Q6, Q1 sama Q. Nah, HF5 tadi bisa dinyatakan dalam Q. Kalau dinyatakan dalam Q, ketemunya ini, perhitungannya ini, ketemunya 118,042 Q kuadrat. HF6, 42,274 Q kuadrat. HF1 Q kuadrat. Nah, ini dijumlah. HF1, HF5 ditambah HF6, kalau dijumlah itu pada sama dengan selisih tinggi. Selisih tingginya 35. Kalau ini jumlah dalam Q ini 182,8392 Q kuadrat sama dengan 35. Berarti Q kuadrat sama dengan 35 dibagi 182,8392 Q kuadratnya sama dengan 0,1914 Q 14 Q bukan Q. Q kuadrat sama dengan 0,19142. Jadi Q kalau itu ini dipangkatkan setengah. Kalau dipangkatkan setengah ketemunya 0,4375 meter kubik per detik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kami ceritakan tadi. Pipa berawal dari titik yang sama, berangkat dari titik simpul yang sama, yaitu T1, kemudian berakhir pada titik simpul yang sama, yaitu T3, maka HF5 sama dengan HF3 ditambah HF4. Nah, HF3 dan HF4 itu bisa dinyatakan dalam Q3, besarnya sama dengan 681,9767 Q3 kuadrat. Sedangkan HF5 itu kalau dihitung sama dengan 717 5706 Q5 kuadrat. Nah, ini disamakan. F5 taruh depan, F3 dan 4 taruh belakang. Nah, sehingga koefisien dari F5 kuadrat itu dipindahkan ke kiri menjadi di bawah. Berapa yang koefisien F5 kuadrat? Koefisien Q5 kuadrat, koefisien Q5 kuadrat adalah 717,5706. Pindahkan ke kanan berarti menjadi di bawah. Sedangkan HF3, Q3 kuadrat yang ada di kiri, Q3-nya dipindahkan ke kiri menjadi di bawah. Jadi jadinya Q5 per Q3 kuadrat sama dengan 681,9767 per 717,5706. Kalau kuadratnya dihilangkan, Q5 kuadrat per Q3 kuadrat dihilangkan menjadi linier, maka yang sebelah kiri dipangkatkan setengah. Kalau dihitung, ketemu 0,97488. Jadi Q5 bisa dinyatakan dalam Q3. Q5 sama dengan 0,97488 kali Q3. Nah, sekarang hukum kontinuitas lagi. Q5 ditambah Q4 sama dengan Q6. Q6-nya itu sama dengan Q1, sama dengan Q tanpa embel-embel. Nah, Q4-nya tadi sama dengan dinyatakan dalam Q3 1,4327 Q3 kuadrat, Q5-nya sama dengan 0,97488 Q3. Nah, jadi kalau dijumlahkan menjadi 2,4076 Q3. Atau kalau dibalik, Q3 sama dengan Q saja, Q3 sama dengan Q saja per 2,4076. Kalau dihitung hasilnya 0,41535 Q6 atau 0,41535 Q saja tanpa embel-embel. Nah, ini ada kekeliruan ketikan, jadi
Ini tertulis Q3 sama dengan Q3 per 2,4076 itu, yang belakang itu, yang kiri itu bukan Q3 tapi harusnya Q6. Keliru, maaf, salah ketik. Nah, kemudian HF5 itu 717,5706 Q5 itu juga bisa dinyatakan dalam Q. Dinyatakan dalam Q3 dulu, kemudian di Q3 dinyatakan lagi dalam Q. Jadi itu persamaannya kalau dihitung menjadi 118,3084 Q kuadrat. Nah, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sigma HF itu beda tinggi antara kolam A dan kolam B, yang dalam hal ini diwakili oleh HF1, HF5, dan HF6. Nah, ini dinyatakan dalam Q kuadrat, Q doang, tidak pakai embel-embel Q3, Q berapa nggak pakai, tapi Q saja. Jadi satu-satuan nama Q kuadrat yang kalau dijumlah ini 182. 182 itu sama dengan 297,5 dikurangi 262,5 sama dengan 35. Jadi Q kuadrat sama dengan 35 dibagi 183,1286. Kalau dihitung Q kuadrat sama dengan 0,191123. Kalau kuadratnya dihilangi, yang 0,191123 itu dipangkatkan setengah. Kalau dihitung sama dengan 0,4372 ya, meter kubik per detik. Nah, Q3-nya dapat dihitung. Ini Q3 sama dengan 0,4153 kali Q1 sama dengan 0,1814 meter kubik per detik. Q1 ini, Q2-nya ini 0,0785 meter kubik per detik. Q4-nya ini 0,14434 Q3 kalau dihitung 0,26. Q5-nya ini, Q6-nya sama dengan Q1 0,4372 meter kubik. Oke, kita ini selanjutnya HF1, HF2, HF3, HF4, HF5, HF6 dihitung. Semuanya diperoleh HF1 43090 meter, HF2 185914, HF3 sama 18594. Ya, berarti memenuhi persamaan tadi benar. Nah, F1 ditambah F4 nanti harus sama dengan HF5. HF4-nya berapa? Dihitung 3,89474 meter. Nah, sedangkan HF5-nya dihitung ketemu 22,481 meter. Nah, sebagai checkingnya ini HF3 tambah M4 18,5914 ditambah 3,89474 hasilnya 22,481 meter, sama persis. Jadi hitungannya benar. HF6 itu dari titik T3 sampai di kolam B. Kalau dihitung ini 8,0795 meter. Nah, ini hubungannya dengan tekanan manometer di titik T3. Elevasi tanah di tabang titik T3 itu berapa? 244 meter plus di atas muka air laut. Nah, kalau dilihat di gambar itu, di gambar tadi, itu maka PT3 ini tekanan itu sama dengan 200 tekanannya ke arah hulu itu nambahnya HF6. Nah, elevasi 262,5 ditambah HF6 itu elevasi tekanan. Elevasi tinggi tekanan di titik PT3. Nah, besarnya tekanannya adalah headnya PT3 per gamma W atau per rho W. Itu tinggi tekanan tadi, elevasi tinggi tekanan tadi, dikurangi elevasi setempat tanah.
di T3, titik simpul T3 itu. Kalau dihitung ketemu 26,5795. Nah, jadi PT3 sama dengan 26,5795 dikalikan ρW kali G. Kalau dihitung sama dengan 260.479 Newton per meter persegi. Ini satuan tekanan. Kalau mau diubah menjadi kilonewton, ini komanya maju 3. Jadi menjadi 260,479 kilonewton per meter persegi. Ini salah ketik kemarin, harusnya 2 bukan 3. Oke. Ini untuk penutupnya. Nah, tadi menghitung tinggi tekanan titik T3. Tinggi tekanannya itu dari head tekanan PT3 per gamma itu hanya PT3 per gamma itu sama dengan elevasi di kolam B 262,5 ditambah HF6 8, berapa tadi? Nah, itu hasilnya itu masih dikurangi elevasi tinggi tempat titik T yaitu plus 244 meter. Jadi kalau dikerjakan matematikanya ketemu 26,5795. Nah, PT3 per gamma W itu sama dengan 26,5795. Kalau dijadikan tekanannya berarti gamma W-nya disilangkan ke kanan dikalikan dengan 26,5795. Kalau dihitung hasilnya 260,479 Newton per meter persegi. Nah, kalau dikalikan Newton itu 26,479 kilonewton per meter persegi. Nah, ini benar. Nah, lainnya bisa dilanjutkan sendiri. Tekanan di titik T2. Nah, tekanan di titik T2 berarti 262 ditambah HF6 ditambah HF4. T2 kan di tengah ini. Tambah ini tambah HF4 nanti dikurangi dengan elevasi titik T2. Elevasi titik T2 245. Kurang itu. Nah, itu head-nya. Nah, kalau tekanannya berarti gamma W-nya rho W kali G dilempar ke kanan kayak tadi. Nah, tekanan titik kanan manometer di T1 boleh dari belakang, boleh dari depan. Kalau dari depan itu 297,5 dikurangi HF1. HF1-nya berapa? Itu nanti dikurangi elevasi tanah setempat di T1 yaitu 250. Terus dikalikan kalau tekanannya, tekanan manometer berarti gamma W-nya dilempar ke kanan kayak tadi. Sama persis, sehingga semua pertanyaan, permintaan sudah dihitung. Jadi, jangan sampai mengerjakan sesuatu yang tidak diminta. Yang diminta saja yang dikerjakan. Itu waktunya saja sudah akan habis untuk mengerjakan itu. Nah, demikian penjelasan ini semua mudah-mudahan bisa dipahami, dicoba, diulang-ulang, diperdengarkan uraian narasi yang kami sampaikan untuk teman-teman mahasiswa. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan tetap bermanfaat untuk bisa mengerjakan problem di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.